wabarakatuh. Anak sulingi dan bawati saya jangan para mampu yang depan kita sucikan pula kedua pariyade yang mengasah dari desa dari masalah dan kegiatan sering dan budaya dari kemarin yang kita hormati para pimpinan kepengurusan di desa Swastika Buana, juga yang saya paling hormati karena minta pakai bahasa Indonesia, ya pakai bahasa Indonesia. Jadi merupakan satu kebahagiaan saya bisa hadir di Lampung walaupun dalam kondisi yang sangat melelahkan. Ya, tapi rasa lelah hilang begitu melihat ibu-ibu semua yang cantik-cantik ini ya. Tapi jauh lebih cantik daripada istri saya. Saya guyon dulu, jika ada orang melihat orang cantik tidak disebut cantik berarti kelainan jiwa itu. Mengagumi boleh tapi memiliki jangan. Nah saudara, menjelang beberapa hari ini akan melakukan upacara ngentek gini. Saya kaget. Saya pikir kayangan tiga di sini maksimal ya upacaranya sampai banteng lah, mulai sumpah ada baca sana agung, ada kambing begitu mencekelur beras padi kalpa agung, ternyata memungkah mentergini, mau peselang berurusan, judulnya lada, orang tak tahu maknanya. Bangkit sudah sedia radio. Iya, Astung Karya tidak tahu. Kalau anak tahu saya dari mana? Ternyata luar biasa. Nah sebelum saya menjelaskan setting upacara ngemberlinggih nanti akan dilaksanakan dengan upacara ini, kebetulan juga saya sering sebagai yajamanya di Bali. Mari kita lihat dulu kepala. Kalau di dalam bahasa kampus itu di sekolah namanya narasi besar. Narasi besar, the grand narasi. Nah, yang berpendidikan pasti tahu. Narasi besar agama kita mengajarkan bahwa ada dua jalan menuju Tuhan. Jalan menuju Tuhan adalah agama. Apa itu agama? Adalah jalan menuju Tuhan. Dan kelahiran adalah jalan dari Tuhan. Agama jalan menuju Tuhan. Maka untuk menuju Tuhan ada dua jalan. Walaupun Bhagavad Gita mengatakan ada 4 jalan. Apa 4 jalan itu? Ye yata mam prapadyante tatam devam bajamyaham mama brahman wartante manusia parta sarwasa. Dengan jalan apapun engkau datang kepada aku akan menerima berdasarkan hati yang terus ikhlas. Ada jnana, ada karma, ada bakti, ada yoga. Story tolong kan gitu. Tetapi yang 4 itu bisa kita peras menjadi 2. Bisa kita peras menjadi 2. Di dalam bahasa agama kita disebut dengan prawerti kedharma dan niwerti kedharma. Prawerti adalah jalan yang mewujud atau jalan yang mengada, di mana kita mencari Tuhan di alam semesta ini. Jalan niwerti adalah jalan meniada, di mana kita mencari Tuhan di dalam diri kita. Bagaimana nilai jalan ini sama keduanya? Dalam bahasa kampus, biar agak keren sedikit, agama kita bisa laku dijual. Tadi saya dengan Pak Anu kita memang mampu menjual, bahkan bisa lebih mahal kita jual. Yang penting mampu menyajikan tidak. Maka seorang agen-agen agama harus mampu
siap menjual agama dengan selera remaja. Siapa saya yang remaja orang suka itu? Makanya bapak-bapak suka ada muda ya, karena remaja. Makanya wanita itu harus tetap menjadi istri yang aman. Tahu istri bu? Singkatan itu, istana suami tempat raja istirahat. Maka kalau ibu tidak siap jadi istana di luar, banyak istana siap saja. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang saudara lakukan di sini adalah jalan yang bersifat jalan keluar, mengada, mencari Tuhan di luar diri kita. Di dalam pandangan agama Hindu, Tuhan itu tidak hanya ada di alam lain, juga di seluruh isi ciptaan Tuhan ini ada Tuhan. Ya. Tuhan meresapi semua ciptaannya. Maka disebut dengan wiyapi, wiyapake, nirwikare. Dalam pujian Siwa Samuha, Siwa Bumi, Siwa Toyam, Siwa Teja, Samirana, Siwa Asjaka, Saityutam, Sada Siwa Namostute, Siwa Sabda, Siwa Separsa, Siwa Rupa Rasa Stata, Siwa Ganda Tetan Matra, Sada Siwa Namostute. Saya lanjutkan dengan bahasa Inggris, and so on. Siwa bumi, Tuhan ada di bumi. Di mana bumi kita dipijak ada betara. Ibu Pertiwi. Siwa toyam di air. Siwa teja di sinar. Samirana ada di angin. Siwa sabda ada pada ucapan. Siwa separsa ada pada sentuhan. Siwa rupa ada pada perwujudan. Siwa rasa. Jadi di alam ini ada ide betara. Akhirnya yang tanah disimbolkan dengan membuat simbol naga Ananta Bogo, yang air dibuatkan simbol sebagai naga Basuki, yang api dibuatkan simbol sebagai Bedawang Nala, yang angin dibuatkan simbol sebagai naga Taksaka. Jadi kita kayakan simbol. Maka alam ini di dalam Bhagavad Gita disebut sebagai Kamaduk. Secara umum bumi, maka katakan bumi mata, jadi alam semesta ini ibu kita. Ketika masih ada dalam kandungan, maka ibu biologis kita lah tempat menyusui kita, mendapatkan asupan makanan. Ketika kita keluar dari kandungan ibu, maka alam semesta tempat kita menyusui. Makanya jangan kita tidak hormat pada alam. Kita sering salah memposisikan alam, kita eksploitasi. Ya. Kita tidak pelihara alam ini, konservasi alam. Kalau dalam urusan ritual kita sudah mencaru pelihara alam, tapi dalam urusan konservasi alam kita yang merusak alam ini. Ya. Maka saudara sekalian, penghormatan kita sekarang kepada Tuhan. Di alam semesta ini ada Tuhan. Dia tidak hanya di alam lain. Tugas kita adalah membangun, kalau saudara Islam bilang oase-oase, sumber-sumber zam-zam kehidupan agar memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk ini. Apa itu? Kita membangun tempat suci, saudara. Kita naik pura. Kalau boleh saya andaikan
Pura ibaratkan puting susu untuk mengeluarkan susunya. Jadi pura itu adalah puting susunya untuk mengeluarkan susu. Agar bisa keluar susu yang bagus, yang banyak, maka lembu itu harus dipelihara dengan baik. Salah satu peliharaannya ngentek linggih ini. Saya buat analog seperti itu, perumpamaan. Ya. Maka Tuhan kita cari di sini untuk apa? Dalam pandangan Hindu, swarga itu tidak hanya di alam kali kedikuannya, alam eskatologi namanya. Tapi di sini ada surga. Bahasa Indonesianya surga. Saya paling gak suka dengan surga karena berarti sulitnya sor jalan, sor bawah, ga jalan. Jadi jalan bawah hati. Yang benar swarga. Ketika ada misi mepak, pertama swarga. Gila di ngomongin pesul diare terus kan? Kaki liking sapur bukan lawari saya mau manis. Nang lawar kaki blok ngetek. Kan kita orang Bali nih. Jadi kita ini membangun swarga. Mengapa bangun swarga? Karena Tuhan ada di mana-mana. Di mana saja kita bisa membangun swarga. Jadi kita perlu untuk mencari surga di akhirat, di surga bumi. Di mana kalau kita bicara masalah surga atau surga ini sebenarnya kondisi main. Mencoba cek demen cek cara surga kena ilmunan cani cek kita punya duke. Sesuka dewe ki memarkan. Saya beli kata dari parakan aja UGR. Apalagi bang dari rajo. Ya. Jadi kita membangun swarga. Tapi dalam membangun swarga di wilayah agama ada standar 3 persyaratan harus dibangun. Agastya Parwa tegas mengatakan, kalingania 3 ikan karya hamu harus swarga. Ada terdelu jalan sana ngawinan, raga sida ngawinan swarga. Ngerti itu bahasa saya? Ada 3 hal yang menyebabkan kita bermuara pada tindakan yang melahirkan swarga. Kamu mesti ngerti bahasa Bali itu ya. Encen tape iyatnya kerti. Luwih tape saking iyatnya, luwih iyatnya saking kene. Lebih utama tapa daripada iyatnya, lebih utama iyatnya daripada kerti. Maka Anda sebenarnya membangun swargan mungkin. Swarganya kayak swargan ide Betara Brahma, kalawan swargan ide Betara Wisnu Desa Pusat, maka Anda harus memenuhi kriteria itu. Agar tidak dalam mewujudkan swarga Anda maju aja magojan. Neng maju jan. Misalkan gong mogongan. Ulian ngerebut sak katek sak. Nih keuangan kebersihan. Maka bagaimana semeton saudara di sini nangun tape, bukan anak masuk hutan tape. Semacam brate membangun syarat dijelaskan di dalam Dewa Tato dengan tegas. Saya sebutkan teks Jawa kunanya. Yan puasira kumingkin karya ayu sanista madya utama. Jika kau hendak merencanakan karya utama ayu rahayu, kecil, sedang, utama, ayo sirang alam deroya, hendaklah kau jangan pelit terhadap milikmu. Ya, tak boleh kita pelit. Bahasa Bali pelit apa? Lebih demit, demit. Apa udah demit? Tidak boleh pelit. Nyawa pun harus kita pertaruhkan untuk urusan yang ini.
simpangi budi. Jangan kau berpikir macam-macam, cukup satu macam saja. Apalagi menjatuhkan teman sejawat dalam karya ini ketika ego-ego sektoral kita tidak bisa kita lampiaskan. Ayo simpangi budi, jangan berpikir macam-macam. Kumutuk keliling wong atua, bagaimana perintah perunyusan ya manusia itu harus diikuti. Ayo ujar gangsul, sing tadi mau munyi saud, munyi yang macam-macam. Ayo ujar pergas, jangan munyi dekat dengan munyi keras-keras. Ujar menaku sira waraha mengenakaken pangerengan. Yen kalau boleh ucapan-ucapan yang lemah lembut disampaikan, bisa enak untuk didengar. Lemah lembut loh. Lemah lembut perkataan keras. Ingat bukan setting potong. Kan sudah mungkin selama jam kritis ya. La ilaha illallah. Ya. Tukang Banten juga ayo ulah subal, jangan cepat-cepat menyelesaikan pokok perangkat deh. Ayo angawu-ngawu, ayo angawi-ngawi, ayo muncul-muncul. Dalam pertandingan kenyal, bayu udah capek. Ya, lah meneh. Apalagi kalau dak sino, ayo mulai kadon ke ibu-ibu. Ya. Jadi ini tapenya pengendalian diri di dalam niatnya itu. Makanya kan sudah di awal dengan mengguru piluke, kemudian mempenghalang sasir, betul tidak? Karena mempenghalang itu kan menghalangi hal yang bersifat negatif. Nanti baru kita melakukan investasi lebih jauh secara material, ada riwayatnya, ditambah dengan karma mulia. Apa itu karma mulia? Kerti, ngalania, paleman, ring hayu, itu perbuatan yang senantiasa melahirkan pujian, itulah disebut dengan kerti. Ini syarat etika moralitas dalam beragama. Jadi kita hadirkan ide Betara. Untuk apa kita hadirkan Betara di sini? Dalam rangka proses penciptaan, karena kita syarat untuk desa pekeraman atau desa adatnya memang harus ada kayangan tiga. Dia mengandung filsafat Trimurti Tattwa yang disebut dengan Mahesa Tattwa. Maka kita memuja ide Betara Sang Hyang Trimurti. Saya luruskan ya, Trimurti Siwa Siddhanta itu bukan Brahma Wisnu Siwa, tapi Brahma Wisnu Iswara atau Brahma Wisnu Rudra. Karena Brahma itu sendiri adalah juga Siwa. Utpeti sira siwa ngaran Brahma, setiti sira siwa ngaran Wisnu, perlina sira siwa ngaran Rudra. Kita hadirkan beliau di desa Kayangan 3 ini, di Kayangan 3 ini. Karena apa? Dalam rangka membangun Triguna Sakti Sang Hyang Widi, Satwam Rajas Tamas. Kita jangan terjebak bahwa kita menolak tamas, tidak. Bukan tamas Kaledan suci sih. Tamas kelembama, lambat bergerak, raja so agresif dinamis, satwa wise kebijaksanaan. Ini kita hadirkan. Menurut Puraspati Taru, hidup yang ideal adalah bagaimana guna rajas dan guna tamas dikendalikan oleh guna satwa. Itu hidup yang ideal. Jadi kebijaksanaan mengendalikan dinamis kita. Kita jangan membunuh tamas. Tamas itu artinya malas. Karena tidak semua kemalasan itu buruk. Malas nengok ke somah tiba buruk. Maka kan tergantung konteksnya itu. Ya. Kalau terlalu bijaksana juga berbahaya. Mengapa? Dharma Wangsa istrinya dipertaruhkan. Bas pares lagi. Saya minta dirinya ya, saya minta ibunya ya, persatuan loh.
Sama darinya, ya milik. Harus pertahankan milik yang bersifat privasi atau pribadi. Jadi kita saat ini ketika bicara desa pusat, kita mengelola rajas dan tamas. Rajas dan tamas di mana? Guna sakti sanyagati. Ya. Guna sakti sanyang widi. Sifat daripada beliau. Jadi kita memuja Tuhan berdasarkan sifat dan kebutuhan kita di alam ini. Nanti kalau sudah ngetelingi di dalam, kita bicara masalah tamas. Di dalam sempat ngetelingi belum? Oh sampun benar, berarti di dalam malu. Barangnya semusah. Tuh. Karena dalam konsep pendakian mencari Tuhan dari bawah ke atas. Ketika kita menurunkan hidup bertaruh dan manifestasi dari atas ke bawah, dalam rangka mencari Tuhan dari bawah ke atas, sama dengan kita memuja ini. Dalam rangka memuja dari atas, Tuhan kita turunkan dalam rangka banten dari bawah ke atas. Ingatan itu. Yang ku ngasih tahu banten boleh berteng menaikkan karena banten dulu. Puja mani. Maka sing ada nak mani ngai banten asal bawa mani ngai banten bencong betul. Memang karakter Banten itu wanita Dewi Tapi ini kan lebih berdaya mereka. Maka agama kita ada loh wani, tapi leliur muloh nih. Maka disebut dengan feminim religion, agama wanita, agama bersoleh. Muhammad lain hari raya hari suci ini dan maya rumah ibadah. Beragam misi mupayas, misi penyor, misi kene, misi kedo. Itu agama lo itu feminim religion itu. Benar. Setelah kita hias ini pura pelingin, baru merasa kita berada pada alam yang berbeda. Orang Barat bilang cumik di otherworldly. Saya diantar pada dunia yang berbeda ketika ke pura. Bahasa keren, bangunin dari kang balik raja, cari sindra lokal pelingin anu di pura. Ya. Jadi inilah kita bangun sorga. Kemudian sorga itu kita apakan? Kita turunkan ke bumi, Bapak Ibu sekalian. Maka setting upacara kita dilingih pedudusan agung ini persis niki agama teater. Tadi maskulin religion, feminim religion. Sekarang teater religion. Agama apa? Agama drama. Dalam upacara-upacara ritual dramaturgi yang ngerasa yoga cek goyong kan pun raga. Tapi kita perankan ide Betara bermain. Mulai pertama alamnya dianggap kotor karena sudah sempat menterlinya katanya dulu ya. Sempat menterlinya ini dumur 83 berarti sudah hampir berapa? 39 tahun. Sebenarnya sudah expired ini. 33 tahun itu sudah expired, tapi lebih baik terlambat daripada sama sekali. Jadi kekuatan surgawi di Pelinggih ini setrumnya para dewa udah habis nih. Sekarang kita ganti baterai baru, kita ganti casingnya. Apakah sekarang Samsung kan? Apa Oppo untuk mendapat sinyal di udara. Jadi karya ngetelingi ini kita akan ngecas kekuatan di udara. Maka itu dilakukan pertama secara umum itu kita mulai dari mempenggalang sasih dan sebagainya, menggurupi duka, apakah mau bumi sudah dan sebagainya sesuai dengan urutan karya ini. Tapi setting yang paling utama ya, bagian-bagian tertentunya selain mulai menetapkan ningsah adalah upacara tawur. Tawur itu di dalam ajaran Pancakirtia disebut dengan samhara peleburan. Mengapa dilebur? Karena
unsur-unsur spirit di dalam wilayah Kampung Swastika Buana sudah mengalami polusi, mengalami pencemaran. Maka disinilah kemudian kita murnikan, disebut samhara. Sam artinya bergabung, hara siwa, jadi bergabung kepada siwa. Pertanyaan saya, menggunakan kerbau enggak? Bertaur ya? Tahu balik sumpah, tahu gendong? Apa ini? Kalau sumpah, balik sumpah, tahu gendong? Tahu gendong ada. Mesti menjangan? Dan oh, sing ya. Kebo, samping. Ya. Kambing. Kambing ya. Petu gitu ada. Oh, petu. Jadi kita lebur di sini. Jadi kondisi negatif alam ini bermuatan negatif. Berarti dia pada posisi neraka. Maka caru kerbau yang paling besar binatangnya. Nanti kita lihat secara energi. Mengapa harus menggunakan kerbau? Kenapa tidak menggunakan gajah? Ayo, siapa bisa jawab? Dalam buku Hindu mitologi dari Winskin, dewa-dewa Puranik dan dewa-dewa Vedic, bahwa kerbau atau buffalo adalah kendaraan Dewa Yama. Dewa Yama adalah penguasa neraka. Maka dengan kita melakukan tawur, kita melakukan dengan pengorbanan kerbau, kita mengubah Yamaniloka neraka untuk bisa jadi swarga. Itu maknanya. Bukan hanya sekedar pada diri sulingnya dijut apa sekebo tuh. Nah, kenapa sekebo sulingnya? Kalau sulingnya mau mudra ini namanya Warsaba mudra nih, Warsada di bawah depan sisi ya. Sariran kundang lawannya cakra. Ini kendaraan kerbau, buffalo. Maka neraka ana di sini. Di sisi kon bedeng swarga paling jauh. Ujane sarira guna mikota adrianta karana udana sato karo mayu wange bodana tulang kalau keni ngadu. Jadi kerbau kita menghidupkan Warsada mudra di alam semesta untuk membakar noda-noda yang ada ini. Inilah samhara pada tahun. Maka ketika dia mentahur, maka sulingnya model rambut begini akan turun nanti yang raja. Ki beda nih sama-sama sulingnya ini mau berucut nih buat nama gambahan gitu. Ini anak berubah wati ya. Nanti bulan Juli nanti kita akan baptis saja di Dewi Jati. Kita ajak sengaja ke lapangan biar mengerti kalau nabenya beginilah kerjanya di lapangan. Ya. Jadi mengubah ini dulu. Maka konsep pencaruanlah samhara, peleburan dalam tatanan kesulingan siwa. Inilah proses dadikarana, ngeseng. Ya. Setelah itu baru proses apa? Tiro bawa pengaburan.
dan penenggelaman. Dalam upacara pitrayatnya yang disebut dengan samhara itu nunya lawataan samhara ya. Habis itu kita beri tiro bawa melakukan tito penyok. Kapan kita melakukan tiro bawa? Pada saat upacara ngentek linggih, kemudian ide betara munggah ke peselang. Nanti ada bangunan peselang namanya, perhatikan ya. Berisi titi mama biyen mesti kebo. Tadi dilebur, sekarang ditenggelamkan, diturunkan kembali. Sama dengan konsep kita potong gigi. Gigi atas dipotong, gigi bawah tidak. Karena menenggelamkan, mengaburkan sifat-sifat keraksasaan kita. Karena hidup ini tidak bisa lepas dari dualita dan dualisme. Dualita, dua yang berbeda saling melengkapi. Dualisme, dua yang berbeda saling mempengaruhi. Kalau laki perempuan itu dualita itu. Artinya dua yang berbeda saling melengkapi. Tapi kalau bance, dualisme, dua yang berbeda saling tolak menolak gitu. Bance. Setelah itu baru ada penciptaan stiti. Seperti mulai kita melakukan upacara pengentak linggih. Nah, penciptaan itu ada di peselang nanti. Siapa yang berperan dalam penciptaan? Karena sistem panteon kita lah siwa istek, maka Ida Bathara Siwa lah sebagai apa? Agen dari reproduktivitas di dalam upacara itu. Nanti akan ketemu dengan istilah mejajiwan. Pernah mendengar orang mejajiwan? Di mana? Enggak, pada di sini sudah belum? Umur sampun. Oh, sampun. 83 mungkin. Ini jaga dipersiapkan dari tanggal 31. Iya, ada dialog saking ngendi pakan iresang wa udate. Dewa-dewa saking bijai dewa rauh. Takkan lagi. Mohon iru saking Mahameru. Saya dari Mahameru, Paran Dero Akari, Mandiro Akawi Bumi. Bahwa akan diciptakan dunia baru, New World. Setelah dunia diciptakan dengan segala isinya, baru buat perempatan agung, catus partai, jadilah penghubungan, perayungan. Baru akan mempedangan. Jadi dengan demikian kesimpulan upacara ngentak linggih adalah rekonstruksi, mewujudkan kembali dunia yang terpolusi menjadi dunia yang murni. Dengan pemeranan dari para sulinggih dan umat juga di dalamnya ikut memberikan kontribusi. Apakah nanti disertai di puncak Mangunayu, ngikut dulu bersatu Mangunayu, kemudian mekebat daun ngepok, nanti ada upacara menyenuk dan sebagainya, settingnya panjang ya. Ngersi nyegara gunung, nginep dan sebagainya itu akan ada di dalam kegiatan rangkaian ini. Itulah agama di Jabel. Terus bagaimana kita? Di sini adalah pura, di sini juga pura. Saudara sekalian, pura itu bukan hanya di situ, di sini. Materi Upanishad tegas mengatakan Dehi Dewa Laya Prokta Sajiwa Kewala Siwa. Dehi tadi kata deha yang mudah terbakar, sereri adi deha, ada sesuatu yang mudah terbakar. Maka badan ini adalah Dewa Laya.
Sajiwa kewala siwa. Sang Atma adalah siwa itu sendiri. Maka dengan demikian, saudara sekalian, ketika Anda telah mampu membangun pura, membangun istana di situ, bangun pula istana di dalam diri Anda semua. Seperti kata saya tadi, wanita jauh lebih utama membangun istana. Kan saya sudah sebutkan istri, istana suami, tempat raja istirahat. Jadi tubuh kita jadi istana. Akibatnya Bang, Atman kita menjadi Narayana. Tapi ketika tubuh kita jadi penjara, Atman kita menjadi narapidana. Maka kalau memang bisa dilanjutkan nata ties misi mesangi, ya mudah-mudahan harapan saya tidak ada lagi taulan di setra ketika ini. Kalau ada yang tersetra malu. Demikian saudara sekalian, selamat ya melaksanakan upacara ngeterwide dan baru sudah lewat. Selamat melaksanakan keter berada penyepian sehingga ke depan kita selalu mengalami kemajuan yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.